Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, ibadah Sabtu tanggal 6 Mei 2023 dipimpin oleh Pendeta Lukas Suprastowo. Ibadah Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 6 dan 9 pagi dipimpin oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri, dan pukul 5 sore dipimpin oleh Pendeta Lukas Suprastowo. Yang kedua, persidangan Majelis Jemaat. Persidangan BPMJ diadakan pada hari Senin 8 Mei 2023 pukul 6 sore secara onsite. Persidangan Majelis Jemaat diadakan pada hari Rabu 10 Mei 2023 pukul 6 sore di Wisma Narwastu. Mohon dukungan doa. Yang ketiga, pelayanan sakramen baptis kudus anak. Majelis Jemaat GKI Klaten akan menyelenggarakan dan melayankan sakramen baptis anak dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 9 pagi di GKI Klaten. Bapak dan Ibu yang akan membaptiskan anak atau anak-anaknya dipersilahkan mengisi formulir yang telah tersedia di meja presensi jemaat. Formulir yang telah diisi bisa diserahkan kepada majelis yang bertugas di konsistori atau hari Minggu atau kantor gereja pada hari dan jam kerja. Yang keempat, selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Selamat sore dan shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh berbahagia setelah seminggu berlalu kita melalui hari-hari kita dengan rutinitas pekerjaan kita. Saat ini Tuhan undang kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan namanya serta bersyukur kepadanya. Mari dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan rasa syukur kita untuk Allah kita. Biarlah hati kita boleh memuji nama Tuhan dengan penuh kasih. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Marilah ibadah Minggu Paskah kelima ini kita kuduskan bersama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu Dan besertamu juga. Dipersilakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan saudaraku. Hari ini kita sungguh berbahagia. Saat ini kita juga diberikan cuaca yang cerah dari Tuhan untuk kita, sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan wajah yang ceria. Kita tanggalkan setiap beban kita tanggalkan setiap rasa berat yang ada di hati kita, di dalam pikiran kita saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah berkata demikian. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan pada negara. Itu terjadi bagi kita yang hidup di dalam dunia ini, apa yang kita bisa berikan untuk negara kita. Tetapi saat ini di Minggu Paskah yang kelima ini, Tuhan berkata kepada kita, jangan perlihatkan apa yang sudah kau lakukan untuk melayaniku, namun rasakanlah apa yang sudah aku berikan untuk pelayananmu. Itulah yang Tuhan berikan, katakan pada kita. Karena Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anaknya yang setia, anak-anaknya yang lebih mengenal Tuhan, memiliki relasi yang utuh dengan Bapaknya. Dan kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, karena kita boleh memanggil Dia Bapa. Mari kita rasakan kasih Tuhan dalam hati kita. Kita merasakan bahwa apapun juga itu tidak terselami dalam hidup kita. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa.
boleh mengatakan, Yesus ku cinta kau. Tuhan juga mengatakan, aku mencintaimu anak-anakku. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sekali lagi mari kita menengok ke dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah mencintai Yesus, mencintai Allah kita dengan sungguh-sungguh? Saat ini dengan kerendahan hati kita, dalam keteduhan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kita yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita menaikkan doa pengakuan dosa kita, dan doa secara pribadi dipersilahkan. Allah Bapa Surgawi yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Engkau mendengar setiap apa yang boleh kami katakan dari hati kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang boleh mensucikan kami, boleh melayakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan sebagai gereja Tuhan, kami saat ini juga mengakui setiap dosa dan kesalahan kami, setiap pelanggaran kami. Ketika hidup kami tidak mencerminkan kasih yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ketika hidup kami, perilaku kami tidak mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah hamba-Mu ya Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami mohon ampunilah kami. Jikalau selama ini kami jauh dari Engkau, kami bertindak, berkata, berperilaku seenak hati kami. Ampunilah kami Tuhan, sucikanlah kami, dan layakkanlah kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan membersihkan kami dengan darah-Mu yang mahal. Meskipun kami tahu kami tidak pernah layak di hadapan Tuhan, tetapi kami menyerahkan diri kami Tuhan, jiwa kami yang penuh celah ini ke dalam pembasuhan darah. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Amin. Meski tidak layak diri kita, saudara, Tuhan melayakkan kita dengan darah. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah
dan saudaraku diundang untuk bangkit berdiri. Karena kita yang sudah mau mengakui segala dosa kita dan berita anugerah diberikan kepada kita yang juga mau hidup sebagai anak Tuhan. Seperti yang tertulis pada 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berikan salam damai, dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menerima jabat tangan dari saudara-saudara kita, diperkenankan untuk memberikan salam damai dengan jabat tangan. Saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk sabda Tuhan. Biarlah kita boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kita boleh lebih mengenal Tuhan. Ketika kita boleh membuka mata kita, melihat wajah Tuhan kita, kita akan lebih mengenal Tuhan kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Mengapa Bapak Ibu? Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari menyembahmu. Sungguh indah karya Tuhan dalam hidup kita yang boleh kita rasakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Sungguh ku terkagum Tuhan. ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, Kau buatku tersanjung Tuhan. tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan
Mari kita bersatu dalam doa. Dalam kerendahan hati, kami mau memuji kebesaran-Mu. Karena di hari-hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami, berkat-berkat baru senantiasa Tuhan nyatakan atas setiap kami. Ketika kami membuka mata, kami juga melihat betapa karya Allah yang maha kuasa Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga merasa menjadi umat yang sangat beruntung karena ketika dunia masih bergumul dengan keselamatannya, iman percaya kami kepada Yesus Kristus menghadirkan pengharapan bahwa ada keselamatan di dalam Engkau, ya Allah. Ya Tuhan, masuki Paskah yang kelima ini, kami bersyukur kami dapat menyelenggarakan ibadah dengan hikmat. Bahkan menurut perkembangan dari WHO, maka pandemi COVID boleh dilalui dan boleh dinyatakan berakhir. Ini menjadi berita yang baik untuk kami kembali membangun persekutuan seperti semula. Walaupun mungkin ada adaptasi di beberapa sisi. Ya Allah, dengan penuh sukacita dan syukur, pada saat ini ketika kami boleh beribadah, kami hendak menyiapkan telinga, pikiran, dan hati kami untuk Engkau taburi sabda firman-Mu. Biarlah sabda firman-Mu yang kami terima saat ini mengingatkan kembali akan status kami sebagai anak-anak Allah. Kiranya melalui apa yang kami baca di dalam Alkitab, kami dimampukan untuk mengerti, dan kemudian kami dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku firman yang setia. Kami sambut dengan penuh sukacita dan syukur pemberitaan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya.
Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Berbicara tentang kata anak, maka saya ingat khotbah 2 pekan yang lalu. Dan dari khotbah-khotbah itu saya mengutip beberapa pernyataan dari sebuah tokoh di Indonesia. Dan kemudian saya juga mendengarkan percakapan-percakapan yang menghadirkan dia dalam tayangan YouTube. Nah, saya mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa anak-anak kita yang lahir sekitar tahun 90-an sampai ke sini, mereka memang multi talent, mereka memang multitasking, mereka memang punya kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh kita, generasi-generasi sebelumnya. Tetapi di balik kekuatan-kekuatan mereka juga punya banyak kelemahan. Mendapatkan tekanan sedikit saja, maka mereka hancur. Maka mereka lemah. Maka mereka putus asa. Maka muncul yang namanya istilah strawberry generation. Asik sebenarnya. Menyenangkan tampak dari luarnya. Tetapi dari dalamnya rapuh. Minggu berikutnya saya kemudian menyinggung tentang kehadiran strawberry generation. Dikatakan oleh pakar ini bahwa tidak datang dengan sendirinya. Bukan hanya sekedar dipengaruhi oleh perkembangan zaman, kondisi yang lebih baik, gizi yang terpenuhi, enggak. Ternyata strawberry generation itu juga hadir karena strawberry parents. Ya, saya hari ini kalau ada anak-anak, mari kita mengingat kembali, anak-anak kita punya potensi untuk menjadi strawberry generation. Tetapi mereka juga sangat dipengaruhi oleh orang tua yang mentalnya juga kayak strawberry. Berapa pekan lalu saya katakan ada orang-orang tua yang sedikit-sedikit tidak boleh anaknya, ya kan? Pak mau begini, tidak boleh, bahaya. Pak saya mau ke sana kotor dikit, tidak boleh, nanti sakit. Apa-apa tidak boleh, apa-apa tidak boleh, akhirnya apa? Semuanya dibatasi dan akhirnya anak itu bertumbuh dalam warna yang memang semuanya difasilitasi, minim kemandirian. Sehingga ketika dia tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi pemuda, tumbuh menghadapi realita kehidupan, lembek di beberapa sisi. Maka ini peringatan juga bagi kita yang dianugerahi anak, mendidik anak. Kalau rindu generasinya tidak menjadi strawberry generation, maka kita juga jangan menjadi strawberry parents. Ada tips praktis yang disampaikan oleh pencetus ini. Dia katakan begini, kalau kita rindu punya anak-anak yang mental maksimal, maka dalam pertumbuhan mereka berikan tantangan-tantangan sejak dini. Ya, ini orang tua, apa-apa sidik, jangan, tidak boleh.
Bahaya, begitu ya. Asal dalam pantauan kita, asal dalam tuntunan kita, biarkan mereka mencoba hal-hal yang baru untuk membentuk mental dan kepribadiannya. Salah satunya adalah berikan kesempatan dia untuk berpetualang misalnya. Berikan kesempatan dia untuk berani merantau. Ada yang anaknya baru SMA sudah mau sekolah di luar Klaten, sing nangis sapa ayo? Anaknya atau simboke ayo. Kan itu. Orang tua pengen anaknya menjadi anak-anak yang bermental maksimal, tetapi baru, ma aku mau sekolah SMA di Jogja. Ma aku mau sekolah di Semarang. Terus nangis geru-geru, ojo tole, ojo tonduk. Ayo, bagaimana mereka akan belajar menghadapi tantangan? Maka diperlukan yang namanya kesediaan dari orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak-anaknya bertumbuh dengan maksimal. Dengan cara apa? Ya, menghadirkan tantangan, menyediakan tantangan-tantangan sesuai dengan porsinya. Ketika mereka sudah terbiasa menghadapi tantangan, bergulat dengan pergumulan, ada dalam bimbingan dan pantauan kita, maka walaupun bukan jaminan ya, kita punya potensi bahwa generasi kita menjadi generasi yang siap bersaing di tengah perkembangan dunia yang ada. Hal ini saya sampaikan karena saya yakin bahwa semua orang tua merindukan anaknya bertumbuh dan berproses secara ideal. Betul enggak? Ada di sini yang modelnya enggak tahu, ini curhat dikit lah. Bapakku dulu karena 8 bersaudara ya, sekolah karepmu, pinter ya syukur, ora ya wis, gitu itu kan susah. Tapi sekarang enggak. Beruntung dulu kami menyadari bahwa kalau tidak menggunakan kesempatan studi dengan baik, mau jadi apa kan begitu. Tapi sekarang saya yakin enggak. Ketika orang tua terpanggil untuk mendampingi orang tua, saya meyakini bahwa semua orang tua merindukan anak-anaknya menjadi generasi yang kuat, kokoh, maksimal, ini bahasanya begitu ya. Berhasil berguna dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Betul tidak? Semua pasti ya, pasti menginginkan anak-anaknya bertumbuh menjadi generasi maksimal. Untuk anak-anak, ya ini anak-anak yang lahir 1990 ke sini, anak-anak juga harus memahami bahwa orang tua yang membiayai, orang tua yang mendampingi, orang tua yang mendidik, mereka juga punya impian atas dirimu. Walaupun masa depanmu itu ada di tangan kamu sendiri. Kalau kita sebagai anak-anak kemudian memahami apa yang diimpikan oleh orang tua, maka kita akan menjadi generasi yang tidak egois. Menjadi generasi yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dan yakin doa umum, dulu kan begitu ya. Semoga kamu menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan orang tua. Ya kan? Dan itu bisa terjadi kalau anak menyadari dengan sungguh bahwa orang tua punya impian ideal itu terhadap aku. Maka aku harus proaktif berupaya mewujudkan impian-impian itu. Bapak Ibu, saya berbicara tentang anak dan orang tua. Kalau hari ini temanya adalah hidup sebagai anak Tuhan. Istilah anak Tuhan terhadap kita orang Kristen tentu bukan hal asing. Didasarkan pada Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Injil Yohanes tidak menjelaskan tentang kehadiran Yesus seperti Matius dan Lukas dalam bahasa keseharian. Lahir di mana, pada masa pemerintahan siapa. Tapi Injil Yohanes disampaikan untuk orang-orang Gnostik dengan menghadirkan kalimat-kalimat yang agak tinggi untuk dipahami. Dan ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu adalah terang. Yesus itu adalah firman.
Yesus itu adalah Maha Pencipta yang sudah ada dari sebelumnya. Dan memang dunia yang diciptakan karena dosa tidak mengenalnya. Tetapi orang-orang yang mengenalnya kemudian percaya, dikatakan ayat 12, menerima Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka hari ini walaupun sudah biasa tetapi diingatkan kembali. Sebagai orang Kristen kita punya status, kita punya identitas mentereng loh. Mentereng loh Bapak Ibu. Ya kan? Kita punya status mentereng yang saya katakan sebenarnya mahal. Ya, Paskah ini kan mengingatkan karena karya Kristus yang darahnya harus tercurah, itulah yang membuat kita kemudian bisa menjadi anak-anak Allah. Bukan proses yang biasa. Ini adalah status yang sebenarnya mahal, tapi kadang-kadang menjadi sedemikian murah di dalam kita. Saya berani mengatakan demikian karena murah. Karena kadang-kadang kita salah menghayati atau tidak menghayati dan tidak menghidupi. Hanya sebatas yang penting mesti dibaptis, menjadi orang Kristen bergereja, aku menjadi anak Allah. Nah, status identitas anak Allah inilah yang kemudian saya katakan tidak dihayati atau salah dihayati, tidak dihidupi. Ketika kemudian status anak ini justru menjadi senjata untuk menuntut kehidupan yang berlebihan kepada Tuhan. Dalam doa-doa kita, kadang-kadang kita juga dalam pengajaran-pengajaran kita selalu mengedepankan kita kan anaknya. Kita kan anaknya. Seperti konsep kalau kita yaitu strawberry generation atas strawberry parent. Hati-hati. Kalau kita salah mengerti, salah menghayati, salah menghidupi identitas anak-anak Tuhan, jangan-jangan kita akan menjadi strawberry generation secara rohani. Aku anak Tuhan, tetapi anak Tuhan yang manja. Aku anak Tuhan, tetapi anak Tuhan yang kalau tidak dituruti, cengeng. Aku anak Tuhan, tetapi ketika menghadapi tantangan, tidak mau. Tidak tangguh. Saya katakan penghayatan kita mungkin keliru terhadap status sebagai anak Tuhan. Hari ini ketika kita membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dilatar belakangi oleh sebuah percakapan di mana Yesus yang sudah sekian lama bersama dengan para muridnya, Yesus melakukan banyak mujizat, pengajarannya luar biasa, pengikutnya banyak. Ini kalau mau pilpres begitu maka sudah 98% menang wis begitu kan. Harapan murid-murid saat itu sudah sedemikian besar secara politis. Bahwa Yesus ini Mesias yang ditunggu-tunggu. Pemimpin ideal yang kita nantikan. Yang akan mengantar Israel menuju kemenangan. Menuju masa keemasan. Tapi Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan meninggalkan engkau. Saya bayangkan sedang euforia, wah aku bersama dengan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku harus meninggalkan engkau. Tidak lama lagi aku tidak akan bersama-sama dengan kamu di dalam dunia ini. Maka kemudian percakapan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ini, ayat 1 sampai 14 dinyatakan dan kita cermati bersama. Dari teks ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita untuk kemudian melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Yesus direspon oleh murid-muridnya dengan sebuah pertanyaan yang jujur memang pada saat itu tidak mudah untuk mengerti, memahami apa yang dikatakan Yesus. Karena mereka sedang terlena dalam keadaan yang sempurna. Dari sini kita akan belajar bagaimana kita tadi menghayati, kemudian dapat menghidupi status menereng kita sebagai anak-anak Tuhan.
hari ini saya mengajak kita untuk memahami secara khusus didikan Tuhan untuk menjadikan kita generasi yang tidak letoy, tapi generasi yang tangguh di dalam Tuhan. Maka konsep anak Tuhan tidak hanya berlaku bagi anak-anak, tetapi bagi setiap kita, orang-orang percaya. Bagaimana kita memahami didikan Tuhan dalam menghayati diri, menghidupi diri sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, mari kita lihat ayat yang pertama. Ini ayat yang sering dipakai untuk penghiburan, sering dipakai untuk menghadirkan pengharapan bagi orang-orang yang berduka. Ketika Yesus mengatakan dan menyampaikan bahwa sebentar lagi aku tidak akan bersama-sama dengan kamu, maka para murid gelisah. Loh, kok begini ceritanya? Maka dalam ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menaruh percaya penuh. Ya. Percaya penuh pada rancangan keselamatannya. Rancangan keselamatan hari ini bukannya sekedar eskatologis bahwa ketika aku nanti mati, maka aku masuk surga. Enggak. Lebih daripada itu. Bahwa kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Kristus, maka sepanjang hidup kita, kalau kita mau taat masuk dalam rancangannya, maka kita akan ada dalam jalur keselamatan. Saya jadi ingat apa yang dikatakan Musa kepada orang Israel ketika saknyuk lagi masuk ke tanah Kanaan. Hai orang-orang Israel, di hadapanmu hanya ada 2 pilihan, yaitu kehidupan dan keselamatan, kematian dan kecelakaan. Hanya itu. Kalau kamu memasuki tanah Kanaan dengan taat, berpegang pada kehendak Tuhan, percaya pada pimpinan Tuhan, maka kehidupan keselamatan menjadi milikmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu masuki ke tanah Kanaan tetapi kamu tidak taat, tidak memegang ketetapan-ketetapan Tuhan, maka kecelakaan dan kematian akan engkau terima. Sebagai anak-anak Tuhan, mari percaya penuh pada rancangan keselamatannya. Selayaknya anak yang percaya bahwa orang tuanya jungkir balik, bekerja dengan giat untuk anaknya, untuk masa depan anaknya, untuk keselamatan hari esok yang lebih baik. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya gitu kan? Ada orang tua yang sampai begitu kan? Piye carane anaknya bisa sekolah? Bagaimana kadang orang tua juga mencari jalur pendidikan yang sangat, tadi dikatakan harus berani keluar. Untuk apa? Merancangkan apa yang baik demi menyelamatkan masa depan anak-anaknya. Ketika diperbandingkan dengan kegelisahan hidup yang dialami oleh para murid, maka hari ini saya kemudian juga membandingkan bagaimana kalau hari-hari ini kita menjadi orang Kristen, tapi kok koyo ditinggalkan Gusti Allah. Itu enggak? Ada enggak? Sempat mengalami gitu. Katanya jadi anak Tuhan itu hidupnya terjamin. Katanya hidup bersama Tuhan itu segala sesuatunya baik. Katanya hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dia segala jawaban atas setiap permasalahan kita. Tuhan, tapi kenapa hari-hari ini masalahku sedemikian berat? Seolah-olah tidak ada Tuhan dalam hidupku. Kalau belum pernah mengalami masa-masa sulit, ya mungkin hanya sekedar teori, Pak, gitu kan. Seperti anak manja yang ya semua dengar begitu ya, belum pernah mengalami. Maka kalau ada di antara kita yang hari ini gelisah, bukan karena dosa ya, tetapi karena memang kok tidak bisa ditebak, tidak bisa diterka oleh pikiran kita. Ikut Tuhan kok tantangannya sedemikian rupa.
Hidup benar kok tantangannya malah semakin tidak mudah. Muncul kegelisahan dalam hati, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Kegelisahan berpotensi membuat kita sebagai anak-anak Tuhan yang ragu. Ini benar enggak toh Tuhan ada? Benar enggak toh Tuhan berkarya dalam hidupku? Maka kalau hari ini saya mengajak kembali untuk menghayati, menghidupi status mentereng kita sebagai anak-anak Tuhan, yo percaya. Percayalah bahwa dalam kegelisahanmu Tuhan sedang mendidik kamu menjadi generasi yang tangguh. Bukan stroberi tadi, tapi generasi yang tangguh. Asal kita mau taat pada jalur Tuhan. Percaya penuh pada rancangan keselamatannya menjadi salah satu ciri bahwa kita menghidupi dan menghayati status kita sebagai anak Allah. Yang kedua, ketika Yesus menjelaskan tentang pertanyaan Thomas, Tuhan tunjukkanlah jalan itu. Loh, piye toh gitu kan? Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kamu pengen ke rumah Bapa, kamu harus melalui aku, begitu kan? Filipus pun juga tanya kan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, gitu kan? Yesus mengatakan, kowe iki piye to? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Dia. Apakah kamu tidak melihatnya? Apa yang saya katakan itu kehendak Tuhan. Apa yang saya lakukan itu juga kuasa dari Allah Bapa. Dalam diriku ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang nyata di tengah dunia. Tetapi Yesus tidak hanya mengatakan itu saja. Di dalam ayat 12, Bapak Ibu mari kita lihat bersama ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, siapa yang percaya? Mereka yang percaya disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Penting ya. Kalau kita mengaku sedemikian bangga menjadi anak-anak Allah, maka hari ini dikatakan ia juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Menjadi anak Tuhan berarti aktif melakukan pekerjaan Tuhan. Cetrong ya. Kalau merasa anak Tuhan tetapi tidak pernah yang namanya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mosek gitu ya. Maka kamu belum menghidupi status mentereng anak Tuhan. Hanya sekedar status karena kamu sudah dibaptis. Tapi kamu belum terlibat penuh dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Memang pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak hanya di lingkup gereja saja. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan juga dapat kita nyatakan dalam keseharian. Tapi ketika Bapak, Ibu, Saudara diberikan ruang untuk melayani, bekerja bagi Tuhan di gerejanya, ini kesempatan. Kesempatan untuk mendengar bahwa kalau kamu anak Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang ditawarkan. Wah, aku anak Tuhan, maka konsekuensinya adalah aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, bagi yang belum pernah terlibat sama sekali dalam gerejawi, mari hari ini diingatkan. Status sebagai anak Tuhan harus nyata dalam kesediaan, aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terlebih dari itu tentu dalam keseharian kita pun juga diajak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, terutama menghadirkan damai serta sejahtera. Yang ketiga, ini menarik. Status sebagai anak Tuhan seringkali identik dengan kalau anak maka dituruti oleh orang tuanya, betul enggak? Seringkali kan begitu kan. Namanya anak, aku anak Tuhan gitu kan. Maka konsep anak Tuhan yang seringkali terpatri dalam diri kita adalah sebagai anak, kalau minta kepada orang tua, maka orang tua akan memberikan. Sekali lagi, itu kalau strawberry parents. Terhadap strawberry generation.
Kalau anaknya minta sesuatu tidak dituruti nangis, daripada nangis ngerepoti, diberikan saja. Padahal apa yang diminta belum tentu mendidik, belum tentu berguna. Maka hari ini ketika di dalam ayat-ayat terakhir dikatakan, aku akan melakukan, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Seringkali kita memahami dengan sempit bahwa inilah kesempatan. Pokoknya apapun yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti ngijabahi. Itu kan. Maka seringkali ya itu ajaran-ajaran tentang gambaran anak Allah yang pasti akan diberi banyak dan laku keras. Tapi hati-hati itu tidak mendewasakan. Seperti anak manja yang Tuhan aku minta ininya, gitu ya. Padahal itu tidak berguna, padahal itu tidak mendidik. Maka hari ini penting sebagai anak Tuhan, oke, kita punya hak untuk memohon, penting ini ya. Anak kok, gitu ya. Sebagai anak punya hak untuk memohon, untuk meminta kepada Tuhan. Tetapi ingat bahwa permintaan kita harus seturut dengan kehendaknya. Saya memberikan gambaran bahwa Tuhan kita lebih daripada sekedar orang tua yang ada dalam dunia ini. Orang tua yang bukan strawberry parents itu pasti akan pilah-pilah mana yang akan aku turuti dengan cepat, mana permohonan yang jawabannya tunggu dulu, dan mana yang atas permintaannya orang tua mengatakan tidak. Betul enggak? Mengingatkan bahwa jawaban doa itu ada tiga. Ya, tunggu dulu, dan tidak. Padahal anak-anak manja biasanya kalau minta sesuatu harapannya apa? Yes. Hari itu juga, saat itu juga. Itu doa-doa anak-anak manja. Tetapi kalau anak-anak yang benar-benar menghayati aku adalah anak Allah, maka segala permintaanku harus seturut dengan kehendaknya. Dalam Injil Matius, dalam doa Bapa kami kita diajarkan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Jadilah kehendakmu bukan sekedar kehendak dan keinginanku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Maka sebagai anak Tuhan, hari ini mari, oke, boleh meminta. Tapi permintaan kita harus seturut dengan kehendaknya. Atas permintaan kadang-kadang Tuhan ya katakan, ya, jadilah itu. Sayangnya banyak gereja hanya mencatat itu, yang ya itu. Padahal kadang-kadang Tuhan mengatakan jawabannya tunggu dulu. Berapa banyak anak SMP Pak minta sepeda motor ya. Pak bisa ajarin ini itu. Akhirnya apa? Nyetir karuan, mencelakakan orang lain. Kalaupun tidak di jalan uraan. Betul enggak? Ya, banyak kasus ya hari-hari ini ya. Mentereng di jalan dengan pistol lah, dengan golok, itu ya karena mental-mental seperti itu yang belum siap untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Nantilah kalau waktunya tiba sesuai usiamu pasti Papa beri yang terbaik. Misalnya kan begitu. Itu mendidik. Ada kalanya juga Tuhan mengatakan atas doa-doa kita Tuhan menjawab no. Tidak. Karena apa? Berbahaya untukmu. Tidak membentukmu, tidak berguna bagimu. Tapi kadang-kadang kita sering ngeyel, ya kan? Doanya ya kadang-kadang jujur lah dengan puasa. Tetapi puasa itu bukan untuk mencari kehendak Allah, tapi untuk memaksakan kehendak kepada Allah. Betapa pentingnya kita menghayati diri sebagai anak Allah dan sebagai anak yang berhak untuk meminta. Tapi permintaan kita harus selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup saya mengajak kita untuk
menghayati bahwa mungkin kesesakan, kecemasan, kegelisahan yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup Bapak, Ibu, Saudara atas segala bentuk pergumulan. Hari ini mari kita cerna secara dewasa. Kadang-kadang mungkin doanya kita selesaikan Tuhan, mungkin doa yang itu saya selesaikan dulu, stop. Mungkin doanya berubah. Ya. Supaya apa? Oh iya, ini mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Doanya lain, untuk Tuhan tunjukkan jalan mana, kehendak mana yang tepat, yang seharusnya aku mohonkan kepadamu. Seraya percaya bahwa kalau kita seturut dengan kehendak Tuhan, jalan keselamatan akan dihadirkan kepada kita. Kalau kita percaya dan bersedia dibentuk, dididik oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, maka kita akan menjadi pribadi yang sekarang maupun esok siap untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kita akan menjadi generasi-generasi tangguh di sepanjang hidup kita. Bukan generasi cengeng, bukan strawberry generation di dalam Tuhan, tapi generasi yang kokoh, generasi yang menaruh iman percayanya kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Status anak Tuhan harus dihidupi dalam iman atas rencana keselamatannya, dalam kesediaan melakukan pekerjaan-pekerjaannya, dan dalam permohonan-permohonan yang seturut dengan kehendaknya. Semoga kita dimampukan untuk menghayati dan menghidupi status mentereng kita, anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke keadaan kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama kita menaikkan doa syafaat, saya mengajak kita untuk membawa setiap kegelisahan kita. Setiap kegelisahan kita yang sedang kita alami, mari kita bersama datang kepada Tuhan dan mencoba mendialogkan dengan kehendak Tuhan. Dan supaya kita dimampukan untuk ini menjadi alat untuk membentuk diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang tangguh. Doa pribadi sejenak dipersilahkan. Inilah ya Tuhan kegelisahan kami. Dalam kegelisahan itu kadang-kadang kami meragukan keberadaan, menyangsikan kuasa Tuhan. Dan kadang-kadang kami juga larut dalam pikiran-pikiran negatif bahwa kami akan hancur
Kami akan menghadapi masa sulit. Kami akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Kami akan celaka. Namun ya Allah, belajar dari apa yang dipercakapkan oleh Yesus dengan murid-muridnya. Hari ini kami, anak-anak-Mu, hendak menaruh percaya bahwa ada rancangan yang terbaik yang Tuhan rancangkan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Maka dari itu, anugerahkanlah kami cara pandang yang baik untuk melihat setiap pergumulan dan tantangan kehidupan sebagai sarana untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang tidak mengandalkan kekuatan diri, tetapi juga mengandalkan kekuatan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kami juga diingatkan bahwa dengan demikian, maka kami harus terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ampunilah kami bila selama ini kami menutup diri atas panggilan-panggilan Tuhan untuk kami terlibat dalam aneka rupa pelayanan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kiranya hari ini ketika kami diingatkan kembali akan status sebagai anak-anak Tuhan, kami dipanggil untuk ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami memiliki patokan yang mana setiap doa dan permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Yesus, maka semuanya akan diiyakan oleh Tuhan. Padahal kadang-kadang Tuhan menjawab dengan tunggu dulu atau dengan tegas Tuhan mengatakan tidak. Itu semuanya demi kebaikan kami. Maka dari itu kalau ada di antara kami yang saat ini bergumul dengan jawaban doa yang dirasa belum diterimanya, mampukanlah untuk bergumul secara dewasa dan biarlah di dalam pergumulan yang ada kami menjadi anak-anak Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan, ditempa oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di tengah perkembangan zaman dengan segala tantangan kehidupan yang ada. Ya Allah, kami juga menyerahkan segala ketakutan kami akan pergumulan-pergumulan pribadi, baik kesehatan, baik ekonomi, baik masa depan keluarga dan anak-anak, juga akan usaha dan pekerjaan. Ya Allah, mampukanlah kami menjadi anak-anak yang bersandar dan senantiasa memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan. Sehingga di segala bentuk ketakutan ini kami tidak menjalani sendiri, tetapi ada kekuatan Tuhan, pimpinan Tuhan yang menyertai senantiasa. Terima kasih untuk minggu-minggu yang indah di mana kami boleh terus menghayati masa-masa Paskah, menghayati kebaikan Tuhan yang nyata di dalam pengorbanan di kayu salib. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Klaten dalam segala programnya, di mana minggu ini kami akan mengadakan sinkronisasi program. Biarlah di tahun program yang baru, tahun 2023-2024, biarlah disusun dengan maksimal dan atas apa yang dibutuhkan melalui gereja ini. Kami hendak percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Yalah, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana sebentar lagi akan merayakan pesta demokrasi. Tahapan demi tahapan sudah dimulai dan situasi politik sudah mulai menghangat. Kiranya di tengah situasi ini, bangsa kami menjadi bangsa yang dewasa, tidak mudah terpecah belah, dan di dalamnya nanti Tuhan hadirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Bersama dengan dunia kami terus memohon pertolongan-Mu, anugerah-Mu, supaya diberikan perdamaian yang menyeluruh. Dan kami berdoa untuk perubahan iklim yang sudah menampakkan dampak-dampak negatifnya. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang bijaksana sehingga kami dapat berperan dalam menghadirkan kelestarian lingkungan. Terima kasih Allah, inilah segenap seluruh doa, permohonan serta ucapan syukur kami
yang bersama-sama kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Marilah kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dengan memberikan persembahan yang didasari dari Mazmur 50 ayat yang ketiga. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan memuji Tuhan dari KJ 450, hidup kita yang benar. Dalam
Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini. Kami mempersembahkan Tuhan apa yang ada pada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Mungkin apa yang kami persembahkan saat ini ya Tuhan tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, biarlah sebagian dari apa yang kami miliki, yang kami persembahkan ini Tuhan, menjadi ungkapan syukur kami yang terdalam untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah apa yang boleh kami berikan saat ini, apa yang dapat kami persembahkan saat ini, boleh dapat dipergunakan dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan di luar sana sedang menanti kita untuk supaya kita boleh melanjutkan setiap apa yang harus kita hadapi. Tentu saja dengan segala pergumulan yang ada. Namun sebagai anak-anak Tuhan, tetap percayalah bahwa Tuhan yang akan memberikan rancangan yang terbaik bagi kita. Biarlah kita juga boleh melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan jika kita meminta, mintalah seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu saja kita tidak bisa melakukannya sendiri. Mari kita mohon tuntunan tangan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan sehingga kita boleh melangkah dengan mantap dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan sehingga engkau semakin mengenalnya dan memiliki relasi yang utuh dengan Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya dan melayaninya. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. kini bukalah hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau semuanya damai serta sejahtera. Amin.